Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas supporter cerdas 8 tuntutan Brigata Kurvasud. Nah, 8 tuntutan ini seperti apa? Oke, kita saksikan. Ya, gini Cuk, ini yang pertama ini kita itu intermezzo terlebih dahulu ya. 8 tuntutan Brigata Kurvasud ini menurut kita itu sangat cerdas sekali. Nah, di saat supporter yang lain itu menuntut juara dan menuntut timnya untuk menangan, nah Brigata Kurvasud ini tidak, malah menuntut timnya untuk memenuhi 8 tuntutan ini. Nah, 8 tuntutan ini isinya seperti apa? Nanti kita akan mereaksi isinya ini. Nah, ini menurut pandangan kita pribadi ya. Mungkin kalau menurut pandangan dari supporter lain berbeda ya monggo, bebas kalau itu. Nah, kalau menurutmu ini bagaimana Cuk? 8 tuntutan Brigata Kurvasud ini? Ya, ini unik ya. Di saat supporter lain memikirkan pokoknya menang, pokoknya juara, kalau BCS ini berbeda sekali. Bahkan sampai membuat 8 tuntutan ini ya. Ini kan sebagai pondasi klub untuk masa depan. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Padahal kemarin aja tahun 2019 itu PSS Sleman ini menempati posisi yang atas ya di klasemen Liga Indonesia. Tapi ketika sering menang itu malah BCS menuntut 8 tuntutan ini. Lalu unik ya? Ya, betul sekali. 8 tuntutan ini berisikan isi yang profesional semua. Nah, padahal pemilik klub PSS ini sudah menaikkan klub ini 2018 Liga 2 ke Liga 1. Nah, di Liga 1 2019 mereka juga menempati peringkat tengah. Nah, ketika timnya itu sudah menangan, menurut kita mereka malah menuntut hal yang sebaliknya. Itu pandangan kita itu, wah ini kok berbeda sekali dengan supporter yang lainnya. Nah gitu. Nah, ini reaction ini menurut pandangan kita ya. Kita akan bacakan 8 tuntutan itu dan mereaksi satu persatu tuntutan tersebut. Nah, ini yang pertama, program pembinaan Akademi Usia Muda PSS Sleman, yang artinya itu Brigata Kurvasud menuntut PSS agar membentuk struktur pengembangan program pembinaan dan Akademi Usia Muda PSS Sleman. Ini bagaimana Cuk? Atau Elite Pro Academy? Menurut pandanganmu gimana tuntutan yang pertama ini? Ya, luar biasa sekali ya. BCS ini sangat memikirkan pembinaan usia muda ya. Karena bagaimanapun sebuah klub ini kan ada karena pembinaan, survive karena pembinaan usia muda. Demi apa? Demi pengembangan pemain PSS di masa depan. Mungkin ketika pemain berbakat dari Sleman dan sekitarnya ini bisa dikembangkan, otomatis nanti suatu saat bisa menjadi bintang untuk klub. Bisa saja direkrut klub luar negeri dan berkontribusi untuk tim nasional Indonesia. Tapi ketika pembinaan nggak jalan, maka otomatis pemainnya itu aja, bahkan ketergantungan pada pemain lokal yang usia tua, bahkan pemain asing. Nah, betul sekali itu Cuk. Kita itu bisa dilihat itu dari timnas kita ya sebenarnya ini. Selama 10 tahun terakhir dari 2010 sampai 2020 timnas senior kita itu pemainnya itu aja. Tidak ada refresh sedikit pun. Nah, ini yang saya bingungkan. Apakah tim-tim lain, tim-tim Liga 1 atau tim-tim Liga 2 ini tidak ada pendidikan usia mudanya atau gimana, apa tidak pernah mengorbitkan pemainnya untuk timnas atau gimana, itu saya juga bingung. Tapi ketika ini malah Brigata Kurvasud itu pengen membentuk usia muda di PSS Sleman atau Elite Pro Academy, ini juga sangat bagus sekali. Ya, benar sekali. Supporter yang lain ini kan tuntutannya selalu instan ya. Pemain bintang, pemain asing, tanpa memikirkan pemain muda. Padahal ketika sepak bola Indonesia, klub-klub Indonesia ini punya akademi yang profesional, punya bakat-bakat muda yang potensial, maka tim nasional kita maka semakin berkembang. Kita lihat pemain Vietnam, pemain liga-liga Jepang lah ya, itu sering mengorbankan pemain muda. Bahkan Keisuke Honda pun sampai untuk saat ini nggak kepake. Karena apa? Regenerasi sepak bola Jepang itu terus meningkat. Setiap tahun ada pemain-pemain bagus-bagus. Nah, kalau Indonesia itu memang dari dulu sampai sekarang itu aja masalahnya. Karena apa? Ya karena mental instan ini klub-klub Indonesia dan supporternya. Beda dengan Brigata Kurvasud. Nah, yang kedua ini ada match untuk PSS Sleman, yaitu Brigata Kurvasud menuntut PT PSS harus segera menentukan atau membuat hunian tetap bagi pemain dan ofisial yang dilengkapi fasilitas pendukung. Ini bagaimana Cuk pendapatmu? Ini juga bagus loh. Sebenarnya ini juga inti sih kalau match sih. Pemain nggak ada matchnya itu gimana ya? Tidurnya terus gimana? Ya, penting sekali mes dan hunian tetap yang dilengkapi fasilitas ya. Karena bagaimanapun
klub ini kan ada pemainnya. Nah, pemain itu kalau tidak nyaman saat tidur, saat beraktivitas, ya berdampak ke prestasi, berdampak ke permainan. Ini vital sekali ya. Mes harus ada, harus punya fasilitas yang bagus. Ini penting sekali untuk klub. Bagaimana mau menangan kalau suasana mesnya aja nggak ada fasilitas yang lengkap. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ini ada lapangan untuk berlatih. Brigata Kurvasud menuntut PT PSS harus segera menentukan atau membuat lapangan untuk berlatih, mengingat kejadian PSS Sleman sering sulit cari lapangan latihan. Ini nggak cuma PSS Sleman, ini dialami oleh seluruh klub Indonesia, saya rasa. Ini bagaimana Cuk pendapatmu? PSS ini kan sangat berpotensi sekali ya, punya supporter yang mendunia, punya supporter yang loyal, tapi kenapa cuma lapangan latihan aja nggak punya ya? Ini kan aneh sekali ya. Lapangan itu penting sekali untuk tim ya. Jangan sampai klub sebesar PSS ini pindah-pindah lapangan. Lucu, sepak bola modern, sepak bola profesional di negara-negara lain punya training ground sendiri, fasilitasnya mewah, bahkan di situ ada gym, ada kolam renang, ada mes di situ, bahkan seperti milik JDT di video kita kemarin. Ya kalau JDT mungkin milik Sultan ya, uangnya ada terus ya. Tapi ya bisa dilihat di Muang Thong lah, atau di klub-klub Thailand itu kan agak sama lah, kita bisa mengimbangi level mereka. Mereka nggak punya supporter loyal seperti BCS, tapi klubnya maju. PSS Sleman itu punya supporter loyal besar, terkenal supporternya. Masa lapangan latihan aja nggak punya? Lucu ini. Oke, lanjut yang keempat. Ini marketing dan business development. Brigata Kurvasud menuntut PT PSS itu agar membentuk divisi khusus untuk melayani marketing dan business development. Seperti contoh itu mendatangkan sponsor-sponsor. Nah, selama ini PSS Sleman itu ternyata sponsornya datang dengan sendirinya, bukan PT PSS yang mencari, tapi sponsornya itu datang sendiri. Ini bagaimana Cuk? Ini juga kan banyak di klub-klub Indonesia seperti ini. Supporter lain belum menyadari ini, tetapi Brigata Kurvasud sudah sadarkan ini. Nah, supporter lain itu biasanya itu ya, wah sponsornya banyak gini. Kadang itu datang dengan sendirinya, atau tidak ada sponsor lah. Mungkin tidak ada divisi marketingnya. Itu bisa belajar ini sama Brigata Kurvasud ini. Ini bagaimana Cuk, menurut pendapatmu? PSS punya potensi supporter yang sangat loyal dan besar ya. Tapi kenapa cuma cari sponsor aja, harus menunggu bukan mencari? Di mana-mana marketing itu mencari ya. Ya harus membentuk divisi khusus marketing yang profesional untuk mencari sponsor, karena sponsor ini kan kebutuhan utama tim ya. Klub bisa jalan, bisa beli pemain, bisa mencukupi kebutuhan dari sponsor. Lawang supporternya aja kadang membuat event sering bisa mendapatkan sponsor, masa klubnya nggak bisa? Betul sekali, Brigata Kurvasud sering membuat event besar dan mendapatkan sponsor juga. Nah, masa iya klubnya itu kalah? Makanya Brigata Kurvasud itu menelisik, ternyata PSS itu tidak punya divisi marketing. Nah, disuruh membentuk divisi marketing ini juga sangat bagus. Selanjutnya yang kelima itu menghapus peran dan posisi ganda. Maksudnya itu di tubuh perusahaan itu harus tidak ada rangkap jabatan. Nah itu, jika ada peran ganda jabatan berangkap itu kan ya tidak akan maksimal lah pengelolaannya. Harusnya itu satu persatu. Ini bagaimana Cuk, menurut pendapatmu? Ini sudah sangat mendetail soal manajemen ini. Kalau ini pertanyaannya ini sebenarnya untuk klub-klub Indonesia yang lain sering umum ya, sangat umum sekali peran ganda atau rangkap jabatan. Tapi di BCS ini kan mereka nggak mau PSS ini ada rangkap jabatan. Karena apa ya? Karena nggak optimal nanti pengelolaan klub. Ketika ada divisi marketing ya khusus untuk mencari sponsor dan lain-lain. Peran CEO, peran direktur, peran manajer itu harus sendiri-sendiri karena bisa optimal kerjanya. Kalau merangkap jabatan, CEO merangkap jadi manajer, CEO merangkap jadi marketing, ya nggak jalan. Apalagi intervensi ke pelatih atau intervensi ke pemain, itu manajer itu yang ono. Woi, manajer serasa pelatih gitu. Wah, kadang masuk ini lah, lisensimu ya apa? Manajer selesai ngerusui pelatih. Ya, manajer yang merangkap jabatan itu dari klub yang berinisial P. Nah, itu pokoknya dari sana lah intinya itu. Nah, ini yang keenam ada manfaatkan dan utamakan peran ofisial media PSS. Brigata Kurvasud menuntut PT PSS itu harus lebih cepat tangkap
dalam pencapaian informasi ke publik. Nah, tujuan ini sepertinya itu saya harap itu biar agar maksudnya itu tidak tercapai oleh berita-berita hoax. Nah, mungkin dari akun-akun anonim itu sering memberitakan A, B, C, D. Nah, itu mungkin Brigata Kurvasud itu menghindari ini agar tidak terjadi perpecahan antar supporter sendiri. Harus ada informasi resmi dari klub. Itu maksudnya seperti itu, Cuk. Ini menurut pandanganku sih, Cuk. Kalau menurut pandanganmu gimana? Apakah sama atau beda? Peran media official kan juga sangat penting ya untuk kepercayaan informasi. Jadi informasinya tunggal, berbentuk tunggal ya. Jadi ya benar seperti yang John tadi omongkan, nggak ada berita hoax. Segala sesuatu yang berkaitan dengan PSS ya harus media officialnya untuk keakuratan informasi. Harus cakap ketika ada isu ini bisa diklarifikasi di media official. Oke ya, itu kan sama kan pendapatku. Nah, kalau yang selanjutnya ini ada yang ketujuh, penyelenggaraan pertandingan yang profesional. Atau Brigata Kurvasud itu menuntut PSS membentuk panpel yang profesional mengatasi masalah-masalah yang selama ini itu terjadi seperti calo, tiketing konvensional atau oknum-oknum yang masuk tanpa tiket. Ini semua supporter Indonesia saya rasa masalahnya ini sama, ini masalah ini tuh mirip sekali kok. Mereka Brigata Kurvasud sudah sampai sedetail ini ya. Ini gimana, Cuk? Ya, ini penting sekali ya. Masalah tiketing ini kan sering ada calo ini. Ngelebok ke uang koncone sedulure. Ini sangat merugikan klub ya. Tiketnya lakunya segini, yang diserahkan klub segini. Nah, ini meminimalisir tindakan korupsi. Itu kan yang dituntut BCS, menolak sistem konvensional. Ya, di era modern ini kan harusnya semua serba online. Jadi meminimalisir tindakan korupsi dan nepotisme ini yang pengaruh bermasalah ini ya. Apalagi kolusi, memanfaatkan jabatan panpel ini untuk masuk-masuk ke sedulur-sedulure. Yang saya alami di stadion itu ketika kamu itu kenal sama aparat yang jaga, kamu bisa masuk tanpa tiket. Itu yang saya alami. Saya dan itu melihat sendiri di dalam stadion itu banyak sekali itu masuk pasti di area VIP. Soalnya di area VIP itu biasanya kan supporternya itu kadang diam saja, enggak bakal kayak di belakang gawang ya, tribun-tribun itu kan biasanya kan kalau ada kayak gitu biasanya diteriakin. Nah, kalau di VIP kan aman, landai, bisa masuk tanpa tiket. Nah, lewat konco di itu. Nah, yang terakhir ini manajemen banget ya ini ya. Ini harus diterapkan di setiap manajemen lainnya. Baik, nggak cuma sepak bola sih kalau ini menurut saya itu. Menerapkan standar operasional prosedur yang jelas dalam perusahaan. Maksudnya itu PT PSS harus memiliki SOP dan peran yang jelas dalam masing-masing divisi perusahaan. Contohnya itu misal kamu itu bagian kitman ya kitman aja, nggak usah ngurus-ngurus bagian apa gitu. Itu mungkin seperti itu atau gimana, Cuk, SOP ini? Ya, kembali lagi lebih ke optimalkan program kerja untuk menghindari miskomunikasi ketika bekerja ya. Jadi terkadang itu kan ya masalah SOP yang nggak jalan ini berpengaruh ke tim. Jadi ketika tugasnya ini ya optimalkan bagian ini, tugasnya itu optimalkan bagian itu, jangan sampai mencampur adukkan untuk program kerja. Karena apa? Kalau seperti itu nanti kacau sistemnya. Ini lebih ke sistem ya. Kalau sistemnya jalan, SOP-nya jalan, mungkin semua akan bekerja dengan optimal. Nah, mungkin seperti itu sah yang dijelaskan si Cuk ini tadi. Kalau saya sih kalau urusan manajemen ini juga agak kurang paham. Otak saya juga udah kedul kalau urusan manajemen ini. Nah, itu 8 tuntutan itu yang kita terangkan tadi itu menurut opini kita pribadi ya penjelasannya itu. Kalau berbeda dengan yang dimaksud dengan Brigata Kurvasud yang aslinya itu ya monggo sih, kita juga mau minta maaf kalau misal berbeda, tapi itu memang opini kita pribadi, secara kita pribadi personal, dan kita mengartikan secara personal kita. Nah, maksud kita seperti itu agar bisa ditiru oleh supporter-supporter yang lainnya. Nah, supporter yang lainnya juga agar bisa berkembang lah setidaknya itu. Sebenarnya sih setiap kota, setiap supporter itu ada yang berpikiran seperti ini. Tapi masalahnya di BCS ini kompak, ekosistemnya kompak, ribuan orang kompak. Tapi kalau di supporter lain itu cuma individu-individu yang berkeinginan seperti itu. Bahkan kadang kalah suara dengan
orang-orang yang pengen instan, pengen menangan, pengen barbar lah. Masalah di situ. Kalau semua klub, semua supporter menerapkan seperti ini, maka ekosistem liga itu berjalan dengan baik. Dan efeknya apa? Ke tim nasional Indonesia pakai berprestasi. Betul juga itu, Cuk. Kalau itu sih. Nah, mungkin itu dulu saja cara kita penyampaiannya. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe.